Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di Zata Edu Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Kadangkala kita temukan dalam kehidupan sehari-hari sebuah masalah, seorang tukang bangunan mendapat pesanan membuat air mancur yang diletakkan di pusat kolam kecil yang berbentuk lingkaran. Pemesan menginginkan luas kolamnya 10 meter persegi. Jika tinggi maksimum dari air mancur itu adalah 2 meter, dan air mancurnya harus jatuh tepat di tepian kolam, maka tentukan persamaan kuadrat dari air mancur. Nah, di sini kita menggunakan persamaan kuadrat untuk menentukan bagaimana bentuk pancuran dari air mancur tersebut. Kita lihat di sini, bentuk dari air mancur itu seperti sebuah parabola. Nah, karena persamaan kuadrat itu ketika dia digambarkan grafiknya, dia akan membentuk sebuah parabola. Maka ini adalah salah satu dari pentingnya kita belajar persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus mempelajari dulu bagaimana persamaan kuadrat itu. Persamaan kuadrat yang akan dibahas pada materi kali ini adalah persamaan kuadrat satu variabel. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Jadi kalau lebih dari 2 atau kurang dari 2, maka itu bukan persamaan kuadrat. Ingat ya. Dan biasanya dituliskan sebagai ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, bentuk ini biasa disebut sebagai bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dengan a tidak sama dengan 0, sebab jika dia sama dengan 0, maka ini tidak akan lagi menjadi sebuah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian a, b, dan c adalah bilangan real. Nah, bilangan ABC pada persamaan kuadrat ini disebut sebagai koefisien. Kemudian, akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu pertama memfaktorkan, kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang kita akan bahas pada video kali ini adalah bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, sebelum kita lanjutkan bagaimana cara menentukan akar dengan memfaktorkan, kita ingat-ingat dulu bagaimana bentuk-bentuk pemfaktoran yang telah kalian pelajari pada kelas sebelumnya. Bentuk pertama adalah AX plus minus AY sama dengan A dikali X plus minus Y. Contohnya, 15x kuadrat ditambah 25x. Pertama, kita akan keluarkan dulu faktor dari keduanya yang sama. Untuk mengetahuinya, kita lihat dulu. Di sini ada 15 dan 25. 15 dan 25 itu sama-sama habis dibagi berapa ya? Dibagi 5, Bu. Oh iya, benar, dibagi 5. Berarti kita keluarkan 5-nya. Kemudian, x kuadrat dengan x, kita ambil x yang pangkatnya paling rendah, berarti kita ambil x saja. Buka kurung, 5x dikali berapa supaya hasilnya adalah 15x kuadrat. Dikali 3x. 5x dikali berapa supaya hasilnya 25x. 5 dikali 5, x-nya tetap ya, berarti 3x tambah 5. Coba kita ulang. Kita buktikannya 5 dikali 3, 15, x dikali x, x pangkat 2. Jadi 15x pangkat 2. 5x dikali 5 sama dengan 25x. Benar ya? Selanjutnya, untuk kedua, x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan x plus y kali x min y. Ini biasa disebut juga dengan selisih 2 kuadrat. Contohnya, 4m pangkat 2 dikurang 25n pangkat 2. Cara memfaktorkannya, kita lihat di sini. 4m kuadrat dan 25n kuadrat sama-sama bisa ditarik akarnya. Contohnya, 4m pangkat 2 dikurang 25n pangkat 2. Coba perhatikan. Di sini ada dua buah suku, 4m pangkat 2 dan 25n pangkat 2. Dua buah suku ini sama-sama bisa ditarik akarnya. 4m kuadrat itu akarnya adalah 2m. Sedangkan 25n kuadrat akarnya adalah 5n. Ya. Nah, di sini kita bikin dua buah kurung, kemudian letakkan tanda tambah dan tanda kurang, lalu letakkan 2m di sebelah sini, 5n di sebelah sini. Nah, ini adalah
pemfaktoran dari 4M kuadrat dikurang 25N kuadrat. Sebelum saya lanjutkan video ini, klik like dan subscribe bagi yang belum, agar saya tambah semangat bikin video pembelajaran lainnya, dan channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Zata Edu Channel. Silahkan share ke media sosial Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian. Dan bila ada pertanyaan seputar konten di video ini, silahkan ketik pada kolom komentar di bawah. Selanjutnya, contoh nomor 3, ini adalah bentuk pemfaktoran dari 3 suku. Lihat, perhatikan. H kuadrat ditambah 10H tambah 25. Ada 3 suku di sini. Sementara contoh pertama dan contoh kedua itu ada 2 suku. Perhatikan di sini suku pertama dan suku terakhir. Kedua-duanya sama-sama bisa ditarik akarnya. Lihat. Coba kita tarik akarnya ya. Lihat. H kuadrat akarnya adalah H. Kita tuliskan begini. 25 akarnya adalah positif 5. Kita lihat apakah 10H itu sama dengan rumus yang ada di sini. 2 kali suku pertama dikali suku terakhir. Tambah 2 kali H kali 5. Coba ya. 2 kali H, 2H kali 5, 10H. Ternyata benar. Nah, berarti untuk pemfaktoran ini kita tinggal bikin satu buah kurung saja. H, ini tandanya plus minus, ikuti apa yang ada di sini. Kalau di sini plus, kita plus juga di sini. Tapi kalau di situ nanti min juga ya. Plus 5. Tutup kurung pangkat 2. Jadi kita tinggal menggabungkan suku pertama dengan suku ketiga. Contoh nomor 4, x kuadrat tambah a plus bx plus a kali b. Ini nanti akan menjadi x plus a kali x plus b. Contohnya adalah x kuadrat tambah 9x tambah 14. Kita lihat di sini, kayaknya kok mirip sama yang tadi ya. Coba x kuadrat itu akarnya adalah x. 14 susah, nggak ada dong bentuk akar kan? Nah, kalau begini caranya beda dari yang tadi nih. Kita harus menentukan dua buah bilangan yang jika dikali hasilnya adalah 14, kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah positif 9. Pertama kita bikin dulu, kita list apa saja sih bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya adalah 14. Mulai dari 1 ya. 1 kali 14, 2 kali 7, 3 kali nggak ada, cukup ya. Nah, cari di antara dua buah perkalian ini yang hasilnya jumlahnya adalah 9. 1 tambah 14, 15. 14 kurang 1, 13. Bukan. 2 tambah 7, 9. Nah ini. 2 ditambah 7. 2 dikali 7, 14. Nah, kalau udah dapat begini, kita tinggal bikin dua buah kurung. Kemudian kita isi kurung tersebut. Ini x kuadrat berarti di sini x dikali x. 2 tambah 7 ya berarti positif 2 dan positif 7. Inilah hasil pemfaktorannya. X plus 2 kali x plus 7. Selanjutnya kita akan ke contoh soal persamaan kuadrat. Lihat di sini. Agak berbeda sedikit dengan bentuk pemfaktoran yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini ada sama dengan 0. Kenapa jadi sama dengan 0? Karena di sini adalah persamaan, jadi dia harus ada sama dengan 0. Dan dia sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Masih ingat kan ya? Ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke, diberikan persamaan kuadrat berikut, tentukan akar persamaan kuadrat dan himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini ada 36y kuadrat dikurang 6y sama dengan 0. Lihat apakah kedua suku ini bisa ditarik akarnya. Oh, ternyata 36y kuadrat bisa, tapi 6y nggak bisa. Oh, berarti kita harus langsung faktorkan dia. 36 dengan 6 sama-sama habis dibagi berapa? Oh, bagi 6, keluarkan 6. Y kuadrat dengan y, kita ambil y paling kecil, y. Buka kurungnya, 6y kali berapa supaya 6y kuadrat? Kali 6, y. Di sini ya, 6 kali 6, 36, y kali y pangkat 2. 6y kali berapa supaya min 6y? Oh, kali min 1. Sama dengan 0. Kemudian, kita tinggal pisahkan kedua faktor ini. 6y sama dengan 0. Atau 6y min 1 sama dengan 0. Di sini 6y sama dengan 0 berarti y sama dengan 0. Atau di dalam matematika boleh ditulis seperti huruf V begini. Yang di sini berarti y sama dengan min 1 pindah ke sebelah di sini menjadi 1/6.
gitu ya. Ya, ingat satu ini dari min 1 pindah menjadi positif 1, 6 menjadi per 6. Nah, berarti akar-akarnya adalah 0 dan 1 per 6. Jadi, kita bisa tuliskan dalam huruf titik 3 ini aja ya. Akarnya adalah 0 dan 1 per 6. Kalau pertanyaannya himpunan penyelesaian, kita biasanya menyikat dengan HP. Jadi, HP adalah buka kurung kurawal 0,1 per 6. Jadi, sebenarnya himpunan penyelesaian itu adalah himpunan dari akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat yang ditanyakan. Bisa dipahami ya? Contoh selanjutnya adalah 2x pangkat 2 dikurang 32 sama dengan 0. Lihat apakah suku-suku ini bisa diakarkan keduanya. Ternyata 2x kuadrat tidak bisa, 32 juga tidak bisa, ya sudah. Sekarang kita menggunakan cara yang agak sedikit berbeda dari yang pertama ya. Kita mau membagi kedua suku tersebut dengan 2, karena masing-masing kan bisa habis dibagi 2 ya. Supaya lebih sederhana, kita bagi dengan 2. 2x kuadrat bagi 2 hasilnya adalah x pangkat 2. Kurang 32 dibagi 2, 16 sama dengan 0. Lihat, x kuadrat dan 16 masing-masing bisa ditarik akarnya. Berarti x kuadrat itu adalah akarnya adalah x. Sedangkan 16 itu akarnya adalah 4. Berarti kita bisa tuliskan ini menjadi buka dua buah kurung. Tuliskan di sini x dan x. Satunya tambah, satunya kurang 4. Sama dengan 0. Kemudian x tambah 4 sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 4. Dari mana negatif? Dari positif 4 pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 4. X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan positif 4. Kenapa positif? Karena dia dari negatif pindah ke sebelah sini menjadi positif. Akarnya adalah negatif 4 dan 4. Sedangkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4,4. Contoh nomor 3, ada x kuadrat sama dengan 100. Bentuknya agak berbeda dari bentuk umum persamaan kuadrat ya. Supaya mudah, kita ubah dulu ke bentuk umumnya. Kita sama dengankan dengan 0. Jadi kita nolkan salah satu ruasnya. Kita nolkan sebelah sini. Jadinya x pangkat 2 min 100 sama dengan 0. Kenapa min 100? Karena di sini 100 positif, kita pindahkan ke sebelah sini menjadi negatif 100. Kalau sudah begini, lihat bentuknya. Ini mirip dengan bentuk nomor 2. Jadi kita boleh tarik akarnya begini. 100 itu akarnya adalah 10. Kemudian kita pisahkan kedua buah kurungnya. X, satunya tambah, satunya kurang. Tambah 10, kurang 10. Kemudian kita sama dengankan 0 masing-masing. X plus 10 sama dengan 0. Atau X kurang 10 sama dengan 0. X sama dengan negatif 10. Atau X sama dengan 10. Maka akarnya adalah negatif 10 dan positif 10. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 10 dan 10. Selanjutnya, y kurang 3 pangkat 2 dikurang 25 sama dengan 0. Kita lihat di sini bentuknya masing-masing merupakan bentuk kuadrat ya. Y min 3 pangkat 2, kemudian 25 itu adalah dari 5 pangkat 2. Oke, kita ubah dulu. Y min 3 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 dengan 0. Kita langsung saja ke bentuk yang mirip yang di atas ini ya. Kita tulis lagi Y min 3. Kita bikin dua buah kurung dengan 0. Lalu Y min 3 tuliskan dulu. Y min 3. Di sini 5. Sini 5. Satunya tandanya tambah, satunya tandanya kurang. Lalu kita sederhanakan dulu. Y min 3 tambah 5 hasilnya adalah positif 2 ya. Kemudian Y min 3 kurang 5 hasilnya adalah negatif 8 dengan 0. Lalu kita sama dengankan 0. Y plus 2 sama dengan 0 atau Y min 8 sama dengan 0. Berarti kalau begini Y sama dengan negatif 2. Yang ini Y sama dengan positif 8. Jadi akarnya adalah
negatif 2, dan 8. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,8. Selanjutnya nomor 5, ini ada 3 suku. Nah, kita cek dulu suku pertama dan suku ketiga. 16T kuadrat bisa ditarik akar ya. 9 juga bisa ditarik akar. Coba ya. 16 itu akarnya adalah 4T. Pangkat 2 ya. 9 itu akarnya adalah 3. Coba apa benar 2 kali 4T kali 3 itu hasilnya adalah 24P. 2 kali 3, 6 kali 4P, 24P. Benar. Nah, berarti kita tinggal menuliskannya seperti ini. 4P tulis dulu. Kemudian tandanya tambah atau kurang, ikuti yang di sini ya. Tambah 3 tutup pangkat 2. Sama dengan 0. Jadi kita tinggal menggabungkan yang ujung dengan ujung saja. 4P tambah 3 pangkat 2 sama dengan 0. Bu, kok cuma 1 akarnya? Ya memang ini akarnya hanya 1 saja. Jadi 4P tambah 3 sama dengan 0. P sama dengan negatif 3/4. Jadi akarnya adalah negatif 3/4. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3/4. Contoh selanjutnya, x kuadrat kurang 16x sama dengan negatif 64. Kita lihat yang paling ujung belum sama dengan 0 ya. Kita sama dengan 0 dulu. Jadi x kuadrat kurang 16x plus 64 sama dengan 0. Kenapa plus? Karena dari sini asalnya negatif, pindah ke sebelah sini menjadi positif 64. Lihat dulu ujung dan ujung. Apakah keduanya sama-sama bisa diakarkan? X kuadrat bisa jadi x. 64 bisa jadi 8. Coba x kuadrat di sini 8 positif. Lihat ini negatif ya, berarti coba negatif 2 kali x tulis sini, 8 tulis sini. Bener nggak sih hasilnya itu adalah 16x. 2 kali x, 2x kali 8, 16x. Bener ternyata. Berarti kita langsung aja bikin kurung sama dengan 0, pangkat 2 di luar. Tandanya ikutin yang di tengah-tengah ini kurang ya. X kurang 8 pangkat 2 sama dengan 0. Berarti X kurang 8 sama dengan 0. X sama dengan 8. Jadi akarnya adalah 8. Himpunan penyelesaiannya adalah 8. Soal nomor 7. Ada X kuadrat kurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Lihat di sini. Apakah suku pertama dan suku ketiga ini bisa ditarik akarnya? Oh, ternyata tidak bisa. Berarti kita gunakan pemfaktoran bentuk keempat. Kita bikin dulu kurungnya. Sama dengan 0. Ini X kuadrat, berarti kita tulis di sini X, di sini X. Kemudian, cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah plus 15. Kemudian jika dijumlah hasilnya adalah negatif 8. Ingat, ininya ikut ya. Pertama kita cari dulu yang perkaliannya supaya mudah. Perkalian apa yang hasilnya 15? 1 kali 15. 2 kali nggak ada, 3 kali 5. Ada lagi? Nggak ada ya. Supaya negatif 8, oh ternyata 3 dengan 5. Kita letakin dulu aja ya. Nah, supaya jadi negatif 8, yang mana yang tandanya negatif? Kalau ini sini negatif. Negatif 3 tambah 5? Bukan. Kalau dua-duanya negatif? Benar ternyata. Jadi negatif 3 tambah negatif 5. Coba lagi di sini negatif 3 kali negatif 5. Ternyata benar hasilnya 15. Berarti di sini kita bisa tulis X kurang 3 dan X kurang 5. Lalu kita selesaikan. X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Atau X kurang 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5. Di sini akarnya adalah 3 dan 5. Bisa kita tulis akar 3 dan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Contoh nomor 8, lihat X kuadrat plus 2X kurang 63 sama dengan 0. Di sini sudah kelihatan jelas kalau 63 negatif pula, tidak mungkin bisa ditarik akarnya. Ya, kalau negatif di sini harus positif kalau mau ditarik akar. Jadi pasti kita gunakan
pemfaktoran pada bentuk 4 ya. Kita tulis dulu 2 buah kurung sama dengan 0, sini X, karena sini X kuadrat, di sini X kali X. Cari perkalian yang hasilnya negatif 63 ya, negatifnya jangan ketinggalan. Kemudian jika dijumlahkan bilangan tersebut hasilnya adalah positif 2. Kita cari perkalian yang hasilnya 63. 1 kali 63, 2 kali nggak ada, 3 kali 21, 4, 5, 6, 7, 7 ada, 7 kali 9. Habis ya. Supaya hasilnya positif 2, coba 1 tambah 63, 64. 1 kurang 63, 62. 3 tambah 21, 24. 3 kurang 21, 18. 7 tambah 9, 16. 7 kurang 9, 2. Nah, ini pasti. 7 dengan 9. 7, supaya positif 2, berarti yang mana yang negatif? Oh, yang di sini kayaknya nih. Bener kan? Negatif 7 tambah 9 hasilnya positif 2. Kalau negatif 7 kali 9 hasilnya negatif 63, benar ya? Jadi kita tinggal tuliskan di sini, negatif 7 plus 9. Maka di sini kita bisa menyelesaikannya. X kurang 7 sama dengan 0 atau X plus 9 sama dengan 0. X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 9. Jadi akar persamaan kuadrat ini adalah 7 dan negatif 9. Himpunan penyelesaiannya adalah 7, negatif 9. Boleh nggak Bu dituliskan negatif 9,7? Boleh saja ya. Tidak masalah mau ditukar tempatnya. Contoh selanjutnya, 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya mirip dengan bentuk pemfaktoran keempat, cuma bedanya di sini ada 3. Nah, untuk menyelesaikan ini, seperti biasa kita bikin dulu 2 buah kurung. Kita tuliskan di sini 3x dengan 3x ya, sesuai dengan yang ada di soalnya, sama dengan 0, tapi bedanya nanti tambahin di sini per 3. Kemudian kita cari sebuah bilangan. Nah, karena di sini ada 3, kita kalikan dulu. 3 kali negatif 2, hasilnya negatif 6. Cari nanti perkalian apa yang hasilnya negatif 6. Kemudian jika dijumlah, hasilnya adalah negatif 5. Perkalian hasilnya negatif 6 itu 1 kali 6, 2 kali 3 ya. Supaya negatif 5, kira-kira yang mana ya? 1 tambah 6 atau 2 tambah 3? Oh, 2 tambah 3 aja. Tulis dulu. Lalu, supaya negatif 5, maka apakah ini? Bukan ya, berarti keduanya. Oke, negatif 2 tambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Kemudian, ternyata kalau negatif 2 dikali negatif 3, hasilnya tidak mungkin negatif 6. Coba kalau nya 1 sama 6. 1 tambah 6 itu 7. 1 kurang 6 negatif 5. Oh, berarti 1 kurang 6. Ini kita hapus ya. Kita ganti menjadi positif 1 tambah negatif 6. Bener nggak negatif 5? Bener ya. Kalau positif 1 dikali negatif 6, benar juga ya negatif 6. Nah, letakkan di sini positif 1, negatif 6. Kita lihat di antara dua buah kurung ini yang mana yang sama-sama habis dibagi 3 keduanya. Harus keduanya, tidak boleh salah satu ya. Oh, kalau ini 3-nya bisa, satunya nggak habis bagi 3. Kalau ini dua-duanya habis nih, harus dua-duanya ya, ingat. Nah, kita bagi dulu. 3 bagi 3 hasilnya 1, 6 bagi 3 hasilnya 2. Sehingga ini menjadi 3x tambah 1 tetap ya. Yang ini menjadi x kurang 2 sama dengan 0. Kita selesaikan. 3x tambah 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan pindah jadi negatif 1 per 3. Sedangkan yang di sini atau x kurang 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan positif 2. Jadi akarnya adalah negatif sepertiga dan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif sepertiga, 2. Contoh selanjutnya, 10x pangkat 2 dikurang 17x ditambah 3 sama dengan 0. Mirip dengan yang tadi ya.
Dan suku pertama dan suku ketiga juga tidak bisa difaktorkan. Jadi kita tulis dulu yang di ujungnya. Kita agak turun sedikit karena tempatnya ya. Karena di sini 10x kuadrat, tuliskan dulu 10x tutup kali 10x. Tutup sama dengan 0 per 10. Kemudian kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah positif 30, jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 17. Kita list dulu yang hasilnya adalah positif 30. 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Sudah ya? Yang mendekati 17 yang mana ya kira-kira? 1 kali 30, 1 tambah 30 itu 31. 1 kurang 30 itu 29. Belum. 2 tambah 15. Oh, 17. Ntar kita cek yang lain. 3 tambah 10, 13. Enggak. 5 tambah 6, 11. Enggak. 6 kurang 5, 1. 10 kurang 3, 7. Ya, paling pas cuma ini ya. Cuma 2 sama 15. Kita tuliskan dulu. 2 dengan 15. Kemudian supaya hasilnya itu negatif 17, maka harus negatif keduanya kan? Negatif 2 tambah negatif 15, hasilnya adalah negatif 17. Negatif 2 dikali negatif 15, hasilnya adalah positif 30. Pas. Kita letakkan di sini negatif 2 dan negatif 15. Kita ambil salah satu dari kedua kurung ini untuk dibagi dengan 10. Ternyata kedua kurung ini sama-sama tidak ada yang habis dibagi 10. Ya udah, kita ambil salah satu. Yang besar ini aja ya, supaya dia agak sederhana. 10 dengan 15 dengan 10. Kalau dibagi 10 masing-masing, 15-nya nggak habis. Jadinya kita bagi 5 aja masing-masing. 10 bagi 5, 2. Bagi 5, 2. Bagi 5, 3. Kita tuliskan di sini. 10. X kurang 2, tutup. Kali. Sisanya tuliskan 2X kurang 3, tutup. Per 2 sama dengan 0. Lalu kita selesaikan 10X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 per 10. Ingat 2 dari mana? Negatif 2 pindah jadi positif 2. Kita sederhanakan, bagi 2 masing-masing jadinya 1/5. Atau yang ini per 2-nya boleh kita tuliskan, boleh enggak ya? Jadi 2X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan positif 3 per 2. Di sini kita sudah mendapatkan dua akar penyelesaian. Jadi akarnya sama dengan 1/5 dan 3/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/5 dan 3/2. Contoh soal selanjutnya, nyatakan persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, lalu tentukan himpunan penyelesaiannya. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat adalah A X pangkat 2 tambah B X tambah C sama dengan 0. Jadi ujungnya harus 0 ya. Jadinya kalau kayak gini kita bikin supaya negatif 2 ini pindah ke sebelah sini. Jadinya negatif 3X pangkat 2 kurang 5X min 2 menjadi plus 2 sama dengan 0. Ini sudah bentuk umum persamaan kuadrat. Lalu tentukan himpunan penyelesaiannya. Berarti kita selesaikan seperti yang tadi. Kita faktorkan supaya mudah. Ini yang di depannya X kuadrat. Ini yang di depannya min 3, kita kalikan semuanya dengan negatif 1 dulu, supaya tidak ada negatif di depan, karena itu kan mempersulit. Dikali negatif 1 ya. Jadi 3X pangkat 2 tambah 5X kurang 2 sama dengan 0. Jadi negatif 3 kali negatif 1, 3. Negatif 5 kali negatif 1, positif 5. Positif 2 kali negatif 1, negatif 2. Selanjutnya kita selesaikan. 3X dan 2 sama-sama tidak bisa diakar. Jadi kita tuliskan dulu di sini. 2 buah kurung 3X kali 3X sama dengan 0 per 3, jangan lupa. Lalu kita cari akarnya. 3 kali negatif 2 dulu. Cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah negatif 6. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah positif 5. Negatif 6 tidak banyak ya listnya. 1 kali 6 dan 2 kali 3. Supaya positif 5. Coba. Kalau 1 tambah 6, 7. 1 kurang 6, 5. Mungkin. 2 tambah 3, 5. 2 kurang 3, 1. Mungkin juga. Kalau kita ambil 2 tambah 3, 5. 2 kali 3,
harus positif 6, tapi di sini negatif, berarti kita ambil yang di sebelah sini. 6 dengan 1, supaya dia jadi positif 5, berarti yang mana yang negatif? Oh, berarti yang kecil, supaya positif hasilnya ya. Jadi 6 tambah negatif 1, hasilnya positif 5. Sedangkan 6 kali negatif 1, hasilnya benar negatif 6 ya. Kita letakin saja langsung 6 kali negatif 1, positif 6, negatif 1. Ini sudah ketahuan yang mana yang habis dibagi 3. Yang sebelah sini ya. Kalau ini nggak bisa soalnya 1. Kita bagi 3. Yang di sebelah sini, 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Kita tuliskan hasilnya. Ini tinggal X tambah 2. Ini tidak usah ditulis lagi. Kali 3X kurang 1 sama dengan 0. Berarti di sini X plus 2 sama dengan 0, atau 3X kurang 1 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan negatif 2, atau X sama dengan positif 1/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/3, negatif 2. Oke, selanjutnya nomor 12 akan kita simpan sebagai latihan pada video selanjutnya. Semoga kalian yang menyimak video ini bisa memahami materinya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum.